Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah, NIM D1B1200211 dari Universitas Megareski. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmasi, sejarah farmasi, logo farmasi, obat dan rute perjalanan obat, resep obat, dan pendidikan farmasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, arti dari farmasi. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, dan informasi obat dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 SM sampai dengan 370 SM. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Ilmu farmasi bermula dari para tabib dengan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu ini dipelajari oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Di Cina, sering kita lihat di televisi bahwa tabib belajar obat-obatan secara turun-temurun. Sedangkan di Yunani, tabib adalah pendeta. Di Mesir, praktek farmasi dibagi dalam dua pekerjaan, yaitu yang mengunjungi orang sakit dan yang bekerja di kuil menyiapkan makanan racikan obat. Diperkirakan buku tentang ramuan obat-obatan pertama kali ditulis di Cina sekitar 2735 SM. Sedangkan di wilayah Arab, ilmu farmasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan Arab menyebarluaskan sampai ke Eropa. Berdasarkan hal tersebut, maka lambang ilmu farmasi dan kedokteran berbeda. Ilmu farmasi memakai lambang cawan dililit ular, sedangkan kedokteran tongkat dililit ular. Logo farmasi. Lambang farmasi atau Bowl of Hygieia merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani atau Hygieia sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitarinya dan seolah minum dari mangkok tersebut. Hygieia adalah dewi kesehatan dan sanitasi yang merupakan seorang anak dari Asklepios atau dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Menurut kepercayaan Yunani kuno, ular yang melilit pada mangkuk menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Hal ini dikarenakan ketika orang mati akan berada pada alam baka yang entah baik atau ular dipercaya bisa berkomunikasi dengan orang mati tersebut. Bahkan ular juga dipercaya bisa membawa jiwa orang yang telah meninggal untuk membantu kehidupan. Berikut adalah obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau diisolasi di bawah lidah. Sejarah penemuan obat. Sejarah membuktikan pada penemuan obat pernah ditemukan dari sebuah tanaman yang dianggap racun bagi para peternak sapi. Pada tahun 1920-an di padang rumput Kanada dan Amerika Utara. Adapun dengan golongan obat, yang pertama, 1. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. 2. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Yang ketiga, obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Yang keempat, golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Yang kelima, obat fitofarmaka memiliki tanda
kristal yang berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Nomor 6, obat herbal tradisional atau OHT dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang di dalamnya. Yang ketujuh, obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Rute perjalanan obat. Para ahli telah memberikan nama untuk 4 tahap dasar perjalanan obat dalam tubuh, yaitu penyerapan atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Pertama, absorpsi. Tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara. Cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, intramuskular, subkutan, intravena, atau transdermal. Distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi, seperti kehadiran molekul protein dan lemah dalam darah yang dapat menempelkan molekul obat terlihat untuk membawa ke tempat yang dituju. Selanjutnya yaitu metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme. Dan tahap yang terakhir adalah ekresi. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir, waktu dalam tubuh, yakni ekresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses terhadang melalui keringat. Materi selanjutnya adalah resep obat. Obat resep atau juga obat resep adalah obat farmasi yang secara hukum memerlukan resep medis untuk dibagikan. Sebaliknya, obat bebas dapat diperoleh tanpa resep dokter. Materi selanjutnya adalah sistem akademik di sekolah farmasi. Terdiri dari 4 tahap sastra, yaitu yang pertama, sarjana atau strata 1 atau S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau S.Si atau Prodi Sains dan Teknologi Farmasi. Sarjana farmasi atau S.Farm, Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga, magister atau strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.